Aku merasa sekarang sebagai pemain aku lebih komplit. Jadi aku cuma pengen membantu tim untuk menang dan selalu ada buat pelatih dan rekan setimku. Aku juga mau meyakinkan mereka untuk nyaman sama aku dan mengandalkan aku di situasi apapun. Itu adalah ucapan yang diomongin sama Lukaku sesaat setelah menjadi pembelian termahal Chelsea sepanjang masa sebesar 97,5 juta pound sterling tahun lalu. Many months later. Inter akan membayar Chelsea 8 juta euro plus add-ons. Add-ons itu kayak setelah berapa penampilan tambah bayar, setelah berapa ngegolin tambah bayar. Pokoknya add-ons lah, biaya-biaya tambahan. Untuk meminjam Lukaku selama 1 musim tanpa opsi maupun obligasi pembelian permanen di akhir musim. Nah, bahkan Lukaku juga bersedia gajinya dipotong deh, asal dia bisa main buat Inter. Pokoknya dia udah nggak mau, pokoknya dia ogah main buat Chelsea musim ini. Di episode Gegenpress kali ini kita akan membahas What Went Wrong with Lukaku in Chelsea Volume 2. Oke, seperti biasa perkenalan singkat. This is Gegenpress, podcast bola untuk semua. I'm your host Popo Kusen yang bukan pandit, dan hari ini gue akan menceritakan dongeng pernikahan toksik antara Lukaku dan Chelsea. Pada suatu hari di tahun 2011, Lukaku bergabung ke Chelsea dari Anderlecht di usia 17 atau 18 tahun. Dan dia di Chelsea dari tahun 2011 sampai 2014, ketika akhirnya pada umur 21 dia dilepas sama Chelsea karena toh Lukaku juga jarang main di situ, cuman dipinjem-pinjemin aja, dan Lukakunya juga nggak mau kan kalau cuman dijadikan barang pinjaman. Jadi akhirnya Lukaku pun pergi berpetualang ke Everton, ke Man United, dan ke Inter selama 7 tahun. Di mana di Inter dia meraih juara Serie A, mencetak banyak gol, dan juga jadi pemain kunci sekaligus MVP atau Most Valuable Player di Serie A. Nah, akhirnya setelah 7 tahun itu Chelsea merasa kalau Lukaku ini sekarang udah jadi striker komplit nih dan ada di puncak performanya, dan Lukaku bisa menjadi nomor 9, menjadi striker utama yang akan membawa Chelsea yang di musim itu atau 2 musim lalu juara Liga Champions untuk mencoba meraih gelar juara Liga Inggris. Dan kemudian mereka pun hidup bahagia untuk selama-lamanya. Tapi bohong. Tanggal 29 November 2021, sehari setelah Lukaku cuma main sebentar aja dari bangku cadangan waktu lawan MU. Waktu itu skornya 1-1. Dan tanpa sepengetahuan Chelsea, si Lukaku ini mengadakan wawancara atau interview dengan Sky Sports Italia. Lo pasti udah lihat lah yang posenya dia duduknya gini gitu kan. Nah, sebenarnya tujuan utama interview ini tuh dia tuh pengen berdamai sama fansnya Inter. Soalnya fansnya Inter itu merasa dihianati sama Lukaku karena dia pindah ke Chelsea dari Inter. Padahal Inter masih pengen sama dia, cuman dia kayak pengen gaji lebih lah. Dia ngambek Conte-nya pindah, dan dia ngambek Inter nggak beli pemain. Soalnya memang Inter juga kesulitan keuangan karena akhirnya dia pindah, dan fans Inter nih sangat marah lah sama perbuatannya Lukaku ini. Bahkan waktu itu di bulan November kan musim udah jalan beberapa bulan tuh, masih ada aja fans Inter yang membuli si Lukaku ini di sosial media. Jadinya dia ngadain interview ini buat ya intinya mencoba memperbaiki hubungan. Nah, tapi seperti yang kita ketahui di media zaman sekarang ini, sangatlah mudah untuk diambil konteksnya segala macam, kemudian dipotong-potong, diedit, sehingga yang jadi headline adalah bukan Lukaku ingin baikan sama fans Inter, tapi Lukaku itu frustrasi di Chelsea dan frustrasi sama Tuchel. Aku nggak usah
bacain kalimat lengkapnya soalnya panjang banget, tapi intinya Lukaku ini bilang dia nggak senang karena dia harus main dari bangku cadangan dan dia ngerasa si Tuchel ini melakukan perubahan formasi yang membuat si Lukaku ini jadi perannya nggak ada, tapi dia di akhir kalimat bilang kalau ya sekarang terserah gue sih. Salah, harus pakai suara Lukaku. Ya sekarang terserah aku sih, aku harus bekerja keras untuk bisa siap pada saat dipanggil atau mendapatkan kesempatan. Nah, interview ini tayang pada tanggal 31 Desember, 1 bulan kemudian, dan akhirnya Thomas Tuchel pun marah setelah melihat interview ini. Nah, ini berakibat di tanggal 2 Januari, beberapa hari sesudahnya, Lukaku gak dipasang di pertandingan penting melawan Liverpool, dan dia juga didenda gaji 2 minggu. Nah, Lukaku sendiri minta maaf habis itu kan. Dia minta maaf secara privat ke tim-timnya dan minta maaf secara publik di sosial medianya Chelsea. Tapi banyak orang itu nggak cuma Tuchel, nggak cuma fans-fansnya Chelsea, tetapi juga rekan-rekan setim Lukaku. Jadi beberapa pemain Chelsea ini merasa kalau ini nih Lukaku ini datang ke Chelsea, juara Champions League loh ini Chelsea. Tapi kenapa Lukaku ini berlaga seolah-olah dia tuh lebih jago dari semua skuadnya Chelsea. Dan kita tahu Lukaku selama ini punya reputasi sebagai pemain yang butuh jadi tokoh utama, dia butuh jadi ujung tombak, dia butuh merasa dicintai, merasa disupport. Dan lu kebayang lah Lukaku yang di Inter waktu itu sangat dicintai, diperlakukan seperti raja. Terus dia pindah ke Chelsea dan dia ngerasa tiap kali dia main buat Chelsea itu selalu aja ada yang meragukan kemampuannya. Mulai dari rekan setimnya, pelatihnya, media Inggris, fans Chelsea, fans MU, fans Everton. Pokoknya banyak lah yang meragukan dia. Nah akhirnya sejak di interview inilah hubungannya makin memburuk sama rekan setimnya juga. Dan akhirnya agen Lukaku mulai bergerak secara diam-diam untuk membawa Lukaku kembali ke Inter. Dan si Lukaku ini juga mulai WhatsApp ke rekan-rekan setimnya di Inter supaya lu musim depan jangan pindah dong. Soalnya gue musim depan bakal balik ke situ. Ayo kita main bareng lagi dong. Ayo. Nah singkat cerita 16 penampilan sebagai starter di Liga Inggris dan 8 gol kemudian Lukaku dan Chelsea akhirnya berpisah untuk kedua kalinya dan Lukaku mengikuti jejak kegagalan Shevchenko, Fernando Torres, dan Alvaro Morata sebagai striker terkutuk Chelsea. Bahkan ya, Lukaku ini dia tuh sampai mendatangi Todd Boehly, pemilik Chelsea yang baru, dan dia minta ke dia, ayo dong dipercepat dong kepindahannya. Jadi dealnya Lukaku ke Inter nih yang ngerjain Todd Boehly sendiri, men. Segitu pengennya Lukaku pindah ke Inter lagi. Nah, gimana dengan fans Inter? Apakah Lukaku akan dipandang sebagai kembalinya anak yang hilang? Atau dia masih dipandang sebagai pengkhianat? Yang jelas, Kurva Nord, yaitu ultrasnya Inter, yang kalau nonton Inter itu di Kurva Nord, itu bakal perlu diyakinkan kembali. Soalnya mereka belum lupa nih sama pengkhianatan Lukaku yang belum ada setahun, baru 10 bulan yang lalu. Bahkan Ultra Kurva Nord ini mengeluarkan larangan bagi anggota Kurva Nord untuk datang ke airport Milan untuk menyambut Lukaku waktu dia datang ke Milan. Dan pujian dan dukungan dari Kurva Nord kepada Lukaku harus diraih kembali dengan keringat dan kerendahan hati di lapangan. Dan ditutup dengan Kurva Nord mengeluarkan statement, Lukaku pernah didukung dan diperlakukan sebagai raja. Tapi sekarang dia akan diperlakukan seperti pemain biasa. Tapi sepertinya gue bilang Lukaku masih ada harapan sih. Soalnya kan gak semua fans Inter kayak gitu ya. Beberapa teman gue juga. Gue tahu 2 teman gue fans Inter. Yang satu bilang Lukaku pengkhianat. Kayaknya dia anggota Ultras kalau dia orang Itali. Dan yang satu bilang dia gak apa-apa. Lukaku balik lagi. Karena sama-sama butuh. Nah, Lukaku sendiri waktu tiba di Bandara Milan disambut oleh supporter-supporter non-Kurva Nord. Bahkan di luar gedung tempat dia tes medis itu banyak fans yang berkumpul dan meneriakan Portaci lo Scudetto atau bawakan Scudetto untuk kami. Jadi kita tunggu aja tahun depan apakah Inter Part 2
akan sama dengan Inter Part 1 atau akan bernasib sama seperti Chelsea Part 2. Oke, that's it buat Gegen Press hari ini. Seperti biasa kamu bisa dengerin di Spotify, bisa juga di YouTube. And sedikit pengumuman singkat kalau minggu depan Gegen Press akan ada perubahan yang seru ya. Salah satunya ganti nama, tapi yang penting akan ada perubahan supaya lebih fresh aja sih. Gitu aja. And kalau kamu punya usul namanya apa? Well, enggak sih, namanya udah dapat. Kalau kamu punya usul mau ngebahas apa aja silahkan. Bisa di DM, bisa di kolom komentar di bawah. And kalau kamu menganggap video ini bagus ya tolong di like supaya bisa membantu. And follow Instagram juga dan macam-macam di bawah ini. Thank you so much. Di sini Popo Kusen. I'll see you when I see ya.